sakit deh lagi haid. Udah minum air apa? Lu ngomong kayak gitu sekali lagi ya? Hah? Lu mau gue pindahin kaki? Halo CS-ku, bertemu lagi dengan manusia Madasude Easy Film. Baiklah, berikut ini gua akan meringkas perjalanan band bernama Entombed. Mereka dianggap sebagai pionir death metal Skandinavia dan memiliki pengaruh besar untuk skena death metal di negara tersebut. Oke CS-ku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Manakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa. Saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya kau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa yang membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan. Marilah harapan jadi kenyataan. We're gonna revolt and on the throne. We're gonna. What you believe, now we're under pressure. Scene dibuka oleh dua orang musisi asal Swedia bernama Nick Anderson dan Alex. Mereka adalah pionir sekaligus pendiri band death metal bernama Nihilist yang dibentuk pada tahun 1987. Selain dikenal karena lagu-lagunya, mereka juga dikenal karena aksi panggungnya yang agresif dan sangat mengerikan. Bahkan band mereka dianggap sebagai band yang memiliki pengaruh besar untuk perkembangan musik death metal di Skandinavia. Walaupun mereka tidak pernah merilis album, tetapi band tersebut sangat dihormati di skena metal Swedia dan memilih bubar setelah Johnny mengundurkan diri dari band. Dalam buku yang membahas tentang sejarah death metal di Skandinavia, Nick menceritakan alasan band Nihilist bubar karena dipicu perbedaan arah musik dan sempat memukul Johnny ketika meremehkan kemampuannya. Pada tahun 1988, Nick mengajak Alex untuk membentuk band baru bernama Entombed dan merekrut seorang basis bernama Liv Kastner atas rekomendasi dari teman-temannya. Setelah resmi terbentuk dan melakukan sesi latihan, mereka merekrut Petrov, mantan vokalis Morbid dari band thrash metal Swedia. Bergabungnya Petrov ke dalam formasi membuat musik mereka terdengar lebih mengerikan dibandingkan sebelumnya. Band tersebut kemudian menggelar pertunjukan pertamanya di acara komunitas dengan formasi Petrov pada vokal, Alex pada gitar, Liv Kastner pada bass, dan Nick pada drum. Penampilan mereka yang agresif membuat mereka berhasil menarik perhatian seorang gitaris yang kemudian menawarkan diri untuk menjadi personilnya. Dengan formasi barunya, mereka terus konsisten menggelar pertunjukan hingga menulis lagu sendiri, dan ketenaran mereka semakin meningkat setelah menggelar pertunjukan di Norwegia untuk pertama kalinya. 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1990, mereka merilis album pertamanya yang membuat nama mereka mulai dikenal ke seluruh Eropa. Saat itu mereka dikenal sebagai band death metal yang sangat populer di kalangan anak muda di Swedia. Secara musikal, mereka menampilkan musik dengan distorsi mengerikan yang terinspirasi dari musik hard rock dan heavy metal. Karena hal itu, seorang jurnalis asal Inggris menyebut jika album mereka sebagai album paling kompleks yang pernah dirilis oleh band Swedia dan dianggap sebagai pionir untuk band death metal Swedia meski mereka sendiri tidak pernah mengakuinya. Di sisi lain, ketika mereka sedang menggelar tur untuk mempromosikan album terbarunya, Petrov berselisih dengan Alex yang dipicu karena masalah pribadi. Saat itu Petrov mulai bertindak seenaknya hingga menolak untuk latihan yang menurutnya hanya buang-buang waktu saja. Karena hal itu, Petrov akhirnya dikeluarkan dari band dan posisinya sebagai vokalis digantikan oleh Johnny Dordevik. Bersama vokalis barunya, mereka mulai melakukan sesi rekaman dan merilis album keduanya di tahun 1991. Selain mendapatkan banyak pujian kritis dari para kritikus musik, mereka juga diundang untuk tampil di beberapa festival musik besar yang digelar di Eropa.
Di periode tersebut mereka mulai mengadopsi citra satanisme dan antikristus yang sedang populer di skena black metal Norwegia hingga memajang ornamen tengkorak dan lambang salib di setiap pertunjukannya. Di tengah ketenaran mereka yang semakin meningkat, muncul rumor yang mengatakan jika Alex dan kawan-kawannya memiliki hubungan dengan gerakan radikal black metal sosialis nasional. Hal itu karena Alex dikenal sangat dekat dengan Fagbikkernes yang diduga memiliki penganut paham neonazi. Black metal sosialis nasional sendiri merupakan gerakan yang berasal dari komunitas black metal untuk mempromosikan ideologi neonazi dan supremasi kulit putih. Kelompok tersebut menganut paham paganisme etnis Eropa dan menentang ajaran agama Kristen, Islam, dan Yudaisme yang diambil dari sudut pandang rasialis. Beberapa minggu setelah rumor tersebut semakin membesar, akhirnya Alex angkat bicara dengan mengatakan jika ia tidak memiliki hubungan dengan gerakan rasis tersebut. Ia juga mengatakan jika pertemanan mereka dengan Fagbikkernes hanya untuk saling menghargai sesama musisi metal Skandinavia. Di sisi lain, ketika mereka sedang menggelar pertunjukan di acara komunitas, mereka dilempari oleh beberapa orang yang tak dikenal. Konon kelompok tersebut diduga dari gerakan black metal sosialis nasional yang tidak terima dengan statement Alex ketika diwawancara. Acara tersebut akhirnya dibubarkan oleh pihak keamanan dan polisi berhasil menangkap 6 orang yang diduga dalang dari kerusuhan tersebut. Pada tahun 1993, Johnny sang vokalis memutuskan keluar dari band karena masalah yang tidak dijelaskan yang membuat Alex menemui Petrov agar mau kembali ke dalam formasi. Lalu setelah berdiskusi, Petrov akhirnya bergabung kembali dan merilis album terbarunya. Album tersebut dianggap sebagai rilisan death metal klasik terbaik yang muncul di era 90-an. Selain mendapatkan banyak pujian kritis dari para kritikus musik, album mereka juga berhasil melahirkan subgenre baru yang dikenal sebagai death and roll. Secara musikal, subgenre tersebut menampilkan musik khas death metal yang digabungkan dengan elemen musik hard rock dan heavy metal. Karena hal itu mereka disebut sebagai pencetus genre death and roll meski mereka sendiri tidak pernah mengakuinya. Sepanjang periode tersebut sampai tahun 1997, mereka telah menggelar banyak pertunjukan hingga menggelar tur Eropa untuk pertama kalinya. Kemudian mereka tampil di Amerika dan Selandia Baru yang membuat nama mereka semakin dikenal oleh banyak orang. Tetapi setelah merilis album baru di tahun 1998, Nick memutuskan keluar dari band karena ingin mendirikan band sendiri dan posisinya sebagai drummer digantikan oleh Peter yang kemudian terlibat dalam tur Eropa. Bahkan mereka sampai merekam 2 album sekaligus yang kemudian dirilis pada tahun 2000. Pada tahun 2003, ketenaran mereka semakin menurun setelah munculnya band metalcore yang sangat diminati oleh anak muda. Saat itu perbedaan pendapat di dalam band mulai bermunculan yang membuat sang basis memutuskan keluar dari band. Lalu setelah merilis album ke-8-nya yang dianggap gagal secara komersial, sang gitaris juga mengundurkan diri dari band untuk bergabung dengan band thrash punk asal Swedia. Lalu setelah vakum selama 2 tahun, band tersebut akhirnya muncul kembali dengan merilis album ke-9-nya pada tahun 2007 dan menggelar pertunjukan ke beberapa kota dengan menampilkan 2 personil barunya. Pada tahun 2010, Victor bergabung sebagai pemain bass yang membuat Nico beralih menjadi gitaris. Masuknya Victor ke dalam formasi membuat musik mereka semakin berkembang dan semakin agresif. Lalu ketika mereka tampil di festival musik yang digelar pada tahun 2013, mereka tampil bersama grup orkestra yang sangat terkenal dengan membawakan lagu terbaiknya. Karena hal itu mereka dianggap sebagai band death metal Swedia pertama yang melakukan kolaborasi dengan grup orkestra. Namun di tengah popularitas mereka yang semakin meningkat, Alex dan Petrov kembali berselisih yang dipicu karena perbedaan pendapat. Konflik tersebut menimbulkan perpecahan yang membuat Petrov dan 3 personel lainnya memilih keluar dari band dan mendirikan band sendiri.
Awalnya Petrov menggunakan nama Incum sebagai bandnya, tetapi setelah Alex melaporkan ke pihak pengadilan, Petrov kemudian mengganti nama bandnya menjadi Incum ID untuk menghindari masalah hukum. Di sisi lain, Alex melanjutkan bandnya dengan merekrut 2 mantan personilnya di tahun 2014. Mereka juga menggelar pertunjukan bersama grup orkestra yang cukup terkenal hingga merekrut basis dan vokalis bernama Robert. Sepanjang periode tersebut sampai tahun 2020, mereka terus menggelar banyak pertunjukan, termasuk tampil di festival musik tahunan dan sempat vakum selama 1 tahun karena kesibukan para personilnya. Pada 7 Maret 2021, Petrov dinyatakan meninggal dunia karena penyakit kanker yang ia derita selama bertahun-tahun. Kematian Petrov membuat Alex merasa bersalah karena ia belum sempat meminta maaf atas semua kesalahannya. Di sisi lain, Incum telah dianggap sebagai salah satu band death metal yang memiliki pengaruh besar untuk perkembangan musik dunia. Mereka telah digambarkan sebagai pionir untuk musik metal Swedia dengan karyanya yang luar biasa. Meski sempat vakum dan telah berganti personil, namun band tersebut masih aktif dan membuat karya hingga hari ini. Lalu film pun selesai. Musik keras dengan lirik yang agresif adalah salah satu cara untuk menegaskan bahwa bentuk protes dan kemarahan bisa diluapkan melalui musik. By Tukang Cuangke. Oke CSku, terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini gak selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Hampura balelo CSku. Yeah.